Assalamualaikum, ini kita lagi packing barang, kita masukkan ke mobil untuk pulang ke Bau-Bau. Itu kos-kosannya kita ya. Ini kita lagi packing dan ada sedikit sesi foto ala-ala keluarga begitu, karena kita akan tinggalkan ayahnya Yumna sendirian lagi di kos. Dia tidak mengantar karena hari itu dia akan masuk kerja. Ini kita di mobil kurang lebih hampir 4 jam. Kita naik mobil menuju pelabuhan Loleo. Jadi 4 jam itu alhamdulillah anak-anak tidak ada yang mabuk sama sekali. Dan ini kita sudah ada di pelabuhan kurang lebih 4 jam. Kita sampai, dan ini sampai di pelabuhan ternyata Muhammad itu ombaknya. Mungkin bagi sebagian orang itu biasa saja, tapi menurutku itu sudah luar biasa, kencang sekali anginnya. Dan aduh, sampai di pelabuhan saya telepon ayah Yumna. Saya bilang ini kencang sekali ombaknya, keras sekali anginnya. Terus dia bilang kalau memang ragu untuk berangkat ya sudah, jangan dulu berangkat, balik lagi dulu di kos, nanti pulang ke Bau-Baunya nanti kita berempat, tunggu dia cuti begitu. Ini memang dari beberapa hari sebelum dia pesankan kita tiket, dia sudah tanya juga memang yakin berangkat cuma bertiga lagi. Khawatirnya nanti saya kerepotan di jalan, apalagi perjalanan jauh ya. Tapi namanya perempuannya pakai feeling, memang saya dari dulu seperti itu kalau mau kemana-mana, kalau feeling saya kayak rasa yakin begitu, biarpun orang dia ragu tapi saya tetap jalan, begitu juga sebaliknya. Dan ini perjalanan 10 menit pertama ini masih aman ya, walaupun sudah kelihatan ombaknya dan speednya sudah mulai miring kiri kanan, tapi menurutku masih aman. Nanti 10 menit berikutnya sampai 1 jam itu mulai kita dihantam sama ombak. Ini Jana sudah mulai muntah ya, tapi cuma sedikit saja. Tapi alhamdulillah Yumna tidak muntah sama sekali. Dan alhamdulillah setelah kurang lebih 1 jam perjalanan kita sampai di pelabuhan Kota Baru, dan itu speed yang kita naiki tadi. Dan ini kita perjalanan menuju ke penginapan. Halo. Dari mana? Masih di perjalanan. Kapan sampai? Nanti besok. Dan ini kita sudah sampai di penginapan di Kota Ternate. Kita sewa penginapan itu sekitar 2 hari ya, karena kapalnya itu akan tiba setelah 2 hari kemudian. Dan ini saya lagi bongkar-bongkar barang, ternyata semua isi koper, isi tas itu basah semua lantaran kencangnya ombak tadi. Padahal itu disimpan di atapnya kapal yang paling tinggi sekali, tapi bisa sampai basah seperti itu karena memang kencang sekali ombaknya. Dan itu bisa dilihat bagaimana basahnya kaos kaki yang ada di dalam koper pun saya bisa peras ya, airnya banyak sekali yang turun. Dan kebetulan kita tibanya sudah sholat zuhur, jadi kita sholat dulu walaupun mukanya kita pada basah ya. Setelah sholat kita keluar dari penginapan, kita ke warung untuk cari makan siang. Dan ini kita sudah pulang, kita bawa kue lagi untuk cemilan di dalam kamar. Dan untuk pakaian kita yang basah tadi saya sudah jemur di jemuran penginapan, ada yang saya angin-anginkan di kipas angin. Pokoknya semua supaya bisa kering. Alhamdulillah ada pakaiannya mereka Yumna yang tidak basah, yang saya simpan di tas yang saya bawa-bawa, yang tidak disimpan di atas kapal. Jadi mereka masih bisa ganti baju untuk jalan-jalan, untuk kita jalan-jalan. Pokoknya selama 2 hari di Ternate itu pagi sore kita selalu keluar, kita jalan-jalan, walaupun kita baru pertama kali juga nih jalan, tapi kan kita modal bertanya sama warga sekitar karena penginapannya kita itu dekat dengan pelabuhan, jadi kita bisa jangkau dengan jalan kaki kurang lebih 5 menit. Sedikit cerita juga ya, ini setelah kita sampai di Ternate, saya scroll Facebook, ternyata ada yang sementara live tentang kebakaran kapal Barcelona 5. Itu saya kira itu kejadian sebelumnya, kejadian yang sudah lalu, ternyata itu kejadian yang satu saya nonton. Namanya juga kita mau berangkat ya, kita lihat kejadian kapal seperti itu pasti ada rasa ketakutan juga sedikit. Dan saya langsung telepon ayahnya Yumna tentang yang saya lihat di Facebook itu, dan malah jawabannya sama seperti yang tadi pertama kita sebelum next speed. Dia bilang katanya kalau ragu tunggu saja di situ, nanti saya jemput, besok saya libur. Tunggu saja di situ, nanti saya jemput kalian balik di kos. Dan Yumna juga sudah ditanya, Yumna mau kembali ke kos kah? Atau mau lanjut pulang ke Bau-Bau? Dia bilang, Yumna saya tidak mau lagi ke kos, saya tidak mau lagi naik speed yang goyang-goyang, yang diayun-ayun, yang seperti tadi. Pokoknya dia sudah tidak mau begitu ya. Jadi cara satu-satunya saya tenangkan pikiranku ya, saya tidak terlalu main sosmed selama di penginapan, saya cuma fokus ajak Yumna dan Jana jalan-jalan. Dan alhamdulillah setelah hari kedua di Ternate, kita ketemu sama temannya ayahnya Yumna yang sama-sama juga mau ke Bau-Bau. Dan alhamdulillah dia bantu kita untuk bawakan barang dari penginapan ke kapal. Dan di dalam selama di kapal juga dia yang sering antarkan kita makanan ya, pagi siang malam. Ya, alhamdulillah terima kasih banyak. Kita selalu dari berangkat itu hari sampai pulang kita selalu ketemu sama orang-orang yang baik. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda, amin. Ini cerita sedikit lagi di atas kapal ya. Sebenarnya keberangkatan kita itu jadwalnya itu akan tiba hari ketiga. Tapi setelah sandar di Pelabuhan Bitung, ternyata kapalnya kita itu tidak berangkat selama kurang lebih 10 jam. Dan ada informasi kalau salah satu mesin kapal rusak dan masih dalam perbaikan. Setelah perbaikan ternyata belum jadi juga, dan terpaksa kurang lebih 10 jam kapal terpaksa tetap diberangkatkan dengan menggunakan satu mesin kapal saja. Dan otomatis yang tadinya kita harusnya tiba di hari ketiga di waktu subuh, malah kita tibanya hari keempat di waktu malam. Jadi kurang lebih 36 jam itu kapal terlambat tiba di pelabuhan Bau-Bau. Jadi begitulah total perjalanan kita sekitar 6 hari, 2 hari di penginapan dan 4 hari di kapal. Oke, sampai situ dulu. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.